Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak hari ini? Sehat semuanya? Apa kabar semuanya? Oke. Oke. Good morning, guys. Now, are you guys? I hope all of you are healthy. Okay. Today, we will learn about the weather and the process of the law. Hari ini kita akan mencoba belajar tema cuaca dan materi kita akan membahas tentang proses terjadinya hujan. Bagaimana sih sebetulnya proses terjadinya hujan? Ya, anak-anak sebetulnya sudah pasti tahu, pernah tahu lah bahwa beberapa hari ini sudah memasuki musim penghujan. Nah, sebelum itu nanti Bapak akan jelaskan tentang bagaimana sih proses terjadinya hujan itu. Kok bisa ya hujan? Ya, baik anak-anak, Bapak bertanya dulu tentang cuaca. Apa itu cuaca? Nah, bagus. Cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat dan waktu tertentu. Ya, jadi keadaan cuaca atau udara pada suatu tempat dan waktu tertentu. Maksudnya apa, Pak? Nah, misalkan seperti ini. Sekarang di tempat Bapak berada ini, sekarang pagi hari, cuacanya kelihatan terang, cerah, matahari bersinar sangat terik di tempat Bapak. Bagaimana tempat anak-anak sekalian di sana? Pasti ada yang sama dengan Bapak dan mungkin ada juga yang berbeda. Mungkin tempat anak-anak berada sekarang cuacanya sedang gelap, mataharinya tidak muncul dan lebih cenderung ingin hujan atau bahkan hujan. Nah, itulah yang dinamakan dengan cuaca. Jadi keadaan cuaca atau keadaan udara pada suatu tempat dan waktu yang tertentu, bisa di sana atau di sini. Nah, sebelumnya Indonesia memiliki 4 jenis cuaca. Apa saja itu cuacanya? Yaitu berawan, mendung, hujan, dan cerah. Kenapa bisa begitu, Pak? Apakah di negara yang lain sama, Pak, cuacanya kita mengalami 4? Ya, tentunya ada yang sama, ada yang tidak, anak-anak. Di negara tertentu ada negara yang memiliki 4 atau lebih daripada 4 cuaca atau memiliki musim. Ada musim dingin, musim kemarau, musim hujan, ada musim semi atau musim gugur. Itu ada di satu negara tertentu. Nah, kenapa Indonesia hanya mengalami 4 cuaca itu? Ya, di sini Indonesia adalah negara yang berada di garis khatulistiwa bumi. Artinya apa? Jadi negara kita hanya memiliki 2 jenis musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Disinilah keistimewaan negara kita, anak-anak. Indonesia memiliki cuaca atau memiliki pada suatu tempat yang sangat strategis karena dia dilintang oleh garis khatulistiwa bumi, sehingga negara kita hanya mengalami 2 jenis musim, berbeda dengan negara-negara yang lain yang mungkin memiliki lebih daripada 2 musim, bisa 4, bisa 3, bahkan bisa 6. Ya. Nah, sekarang kita sudah hampir memasuki musim penghujan. Karena kenapa? Cuaca akhir-akhir ini sering hujan. Kalau cuaca sering hujan, artinya kita akan memasuki musim penghujan. Nah, hujan itu ada yang hujan airnya sedikit atau rintik-rintik yang disebut dengan gerimis, atau hujan yang jatuh dari bumi banyak, itu hujannya deras atau lebat. Nah, anak-anak tahu nggak apa sih yang menyebabkan hujan? Bagaimana prosesnya terjadinya hujan? Dari mana asal hujan? Kemana air hujan itu pergi? Nah, kita akan membahas sedikit, ya. Kita akan membahas sedikit. Di sini Bapak akan menampilkan gambar. Kalian lihat gambar situ. Ini sama tampilannya yang sama di depan itu. Ya. Di situ ada gambar matahari, gambar awan yang cerah, kemudian agak gambar awan yang gelap atau mendung, ada dataran yang ditandai dengan adanya rumah, dan lautan atau perairan yang warna biru itu ya, anak-anak ya. Kenapa bisa seperti itu? Nah, proses terjadinya hujan karena adanya penguapan. Air menguap, ya, air laut atau air sungai atau danau atau perairan menguap. Dia menguap,
karena sinar matahari. Kemudian dia naik ke atas. Nah, yang atas titik-titik air uap yang ada di darat, di danau atau sungai atau di lautan, di airan, itu dia naik ke atas karena diserap oleh sinar matahari. Kemudian di dalam penyerapan air yang disebut penguapan tadi, air ditarik oleh matahari, sinar matahari, kemudian dia akan membentuk awan. Awan, dia akan terjadi proses di situ. Prosesnya itu, awan itu akan menjadi proses air, titik-titik air. Kemudian sebelum dia turun hujan, dia akan membentuk awan itu. Karena airnya sudah banyak, di awan itu menggumpal sehingga dia mengeluarkan titik-titik air yang disebut dengan air hujan. Bisa deras, bisa sedang, bisa juga hanya gerimis seperti biasa. Nah, dia jatuh ke daratan atau ke bumi, ke tanah. Kemana itu air jatuhnya ke tanah? Sebagian diserap oleh tanah. Artinya air hujan masuk kembali ke tanah, diserap oleh tanah. Ya, dan sebagian lagi dia mengalir. Kemana mengalir? Bisa mengalir ke sungai, ke danau, bahkan sampai ke lautan. Ya, air yang diserap oleh bumi atau tanah tadi itu sebagian langsung masuk kembali ke dalam tanah. Nah, sisanya baru dia mengalir ke tempat di mana air itu mengalir, yaitu ke dataran yang lebih rendah, bisa ke sungai, ke danau, dan ke laut. Seperti itu. Nah, begitu terus sampai di laut, sinar matahari terbit, sinar matahari terang, bersinar, dia kembali lagi diserap oleh sinar matahari menjadi penguapan, kemudian dibentuk menjadi awan, dan awan langsung menggumpal membentuk awan hitam. Nah, setelah penguapan air sudah penuh di awan hitam itu, baru itu hujan. Seperti itu terus menerus anak-anak. Jadi proses sirkulasinya sama, dari air serap matahari, dari matahari membentuk awan, kemudian dibentuk lagi titik-titik air di dalam awan yang gelap, kemudian jatuh ke tanah lagi. Seperti itu. Itulah proses terjadinya hujan. Jadi dia akan terus bergulir terus seperti itu, sehingga nanti proses terjadinya hujan itu selalu disertai dengan penguapan air. Kalau anak-anak bertanya, Pak, bagaimana kalau banjir, Pak? Iya, betul. Air hujan bisa menyebabkan banjir, bisa menyebabkan tanah longsor, ya, bahkan bisa juga menyebabkan naiknya air, ya, betul. Nah, mengapa terjadi hujan? Karena memang intensitas turunnya hujan atau seringnya turun hujan itu sangat tinggi. Misalkan satu hari ini hujan sampai 4-3 kali, walaupun hujannya tidak deras, tapi bisa menyebabkan banjir. Nah, makanya fungsi tanah itu salah satu adalah untuk menyerap air hujan, menyerap air. Jadi kalau ada teman-teman atau anak-anak di rumah tidak mempunyai ruangan atau tanah di dalam halaman rumahnya, dia bisa menyebabkan banjir karena air tidak akan bisa menyerap jika di jalan aspal atau di lantai yang berkeramik. Jadi dia tidak akan menyerap. Bisa menyerap tapi lama karena sudah cukup semen. Makanya sering terjadi penyerapan air itu berkurang karena sudah banyaknya tanah-tanah yang di semen, dicor, di aspal, sehingga tanah tidak bisa menyerap air. Airnya berlimpah. Itu yang bisa menyebabkan banjir. Selain buang sampah sembarangan, itu juga bisa menyebabkan banjir. Intinya kalau banjir itu tetap terjadinya proses terjadinya hujan, terjadinya turun hujan yang terlalu tinggi dan sering serta lama dan intensitasnya sangat deras, ya, atau lebat. Itulah anak-anak sedikit tentang proses terjadinya hujan. Tentunya banyak lagi nanti macam-macam. Nah, sekarang untuk lebih pahamnya, Bapak akan membuat satu simulasi dan anak-anak juga bisa membuat simulasi nanti tentang proses terjadinya hujan. Seperti itu, ya, prosesnya. Kita akan membuat alat peraga, media pembelajaran, nanti anak-anak bisa melakukan ini atau mencobanya di rumah. Kita akan mencoba beberapa bahan yang tidak susah dicari dan murah. Bapak yakin anak-anak bisa mendapatkan semuanya, ya. Kita akan memerlukan pertama adalah piring. Maaf ya, piring seperti ini, warna putih, ya. Kemudian ini kita ambil sepotong plastik mika, ya. Plastik mika ini bisa untuk yang biasa untuk kami latih, tebal. Kemudian kita butuh jarum,
atau paku payung juga bisa. Nanti plastik ini akan kita bagi menjadi 4 bagian seperti ini dalam lingkaran ini. Kemudian nanti kita gambar. Nah, anak-anak nanti akan menggambar. Terserah anak-anak boleh menggambar atau menempel gambar tentang yang seperti Bapak lihat tadi, yaitu ada matahari, ada awan cerah, ada awan gelap, ada tanah atau ditandai dengan rumah, atau dengan ini warna biru yaitu tentang danau, laut atau perairan, sungai boleh. Ini adalah sebagai petanda. Ya, ini adalah matahari. Seperti yang gambar tadi. Kemudian nanti setelah kita tempel atau kita gambar ini, kita akan menggunakan plastik yang sudah kita gunting seperti ragi 4 ini. Kemudian kita akan gambar garis seperti tanda panah seperti itu. Kemudian kita bolongkan di tengahnya sini, ya. Bapak contohkan di sini, Bapak tengah sini seperti ini. Nah, seperti yang Bapak jelaskan bahwa proses terjadinya air hujan adalah terjadinya penguapan air laut atau sungai atau danau oleh sinar matahari. Nah, dia naik ke sini airnya. Nah, setelah diserap oleh matahari, ya, uap-uap air ini langsung membentuk awan seperti ini dan membentuk awan hitam seperti ini. Nah, dibentuklah awan hitam. Kalau sudah penuh awan hitamnya, berarti dia akan turun hujan. Ini Bapak lambangkan dengan garis-garis ini. Nah, dia akan turun hujan seperti ini. Nah, kalau sudah turun hujan ke tanah, dia diserap oleh tanah dan mengalir kembali ke perairan atau ke sungai. Oke, paham ya? Nah, nanti kalian bisa membuat lebih bagus daripada Bapak. Bapak mungkin kurang bagus, tapi yang jelas pemahaman kalian tentang proses terjadinya bisa dipahami dengan baik. Ya, ini seperti ini. Jadi kalian gambar seperti ini, diputar, air lautnya naik ke atas, menguap karena sinar matahari, dinaik ke atas, kemudian sinar matahari, kemudian bawa uap air ini ke dalam awan hitam, kemudian dia seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian dia membentuk titik air yang disebut dengan hujan, jatuh ke bumi, jatuh ke tanah, ya, diserap oleh tanah kembali seperti ini, dan dia larinya kembali ke sungai, danau atau laut. Paham ya anak-anak ya? Itulah sedikit proses tentang terjadinya hujan. Nanti kalian bisa membuat seperti ini. Bapak yakin kalian bisa lah. Ini Bapak kasih tahu lagi seperti ini. Kalian bisa lebih bagus, lebih indah, dan lebih cantik bisa membuatnya seperti ini. Ini hanya adalah tentang sedikit Bapak membuat seperti ini. Kalian nanti bisa kreasikan dengan baik, dengan bagus. Saya yakin Bapak bisa. Itu sedikit tentang pembelajaran cuaca, dan kita membahas sedikit tentang materi tentang proses terjadinya hujan. Jelas anak-anak? Okay, the kids just need to this is our waiting and the process of life. Baik anak, itulah tadi kita membahas sedikit tentang cuaca dan tentang terjadinya proses hujan. Terima kasih, mudah-mudahan kalian semua paham apa yang Bapak katakan dan Bapak ajarkan sekarang. Tetap semangat belajar, jangan putus asa. Oke, see you next time, and then to spend to support to your kids. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.